Selamat pagi, siang, atau sore, dan malam kepada Bapak atau Ibu. Perkenalkan, saya Rizky Triwayudi dengan NPM 2022-43502-606. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang berjudul Sistem Rumah Pintar berbasis Internet of Things menggunakan metode FDD, yaitu Future Driven and Development. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang, rumah tinggal masih menghadapi pemborosan energi dan risiko keamanan. Yang pertama itu, poin pertama itu ada kontrol manual. Lampu dan kipas masih dikendalikan secara manual sehingga seseorang itu lupa dan menjadi pemborosan energi listrik. Makanya di sini saya membuat otomasi untuk mengendalikan kipas dan lampu. Yang kedua itu ada risiko kebocoran gas. Ya, ini tentang risiko keamanan. Risiko kebocoran gas ini, LPG rentan bocor tanpa sistem deteksi, meningkatkan potensi kebakaran di rumah sendiri atau di rumah seseorang. Karena kita tidak tahu ada kebocoran gas sedikit pun atau tidak, karena kebocoran sedikit pun itu bisa menimbulkan kebakaran di rumah merekanya atau di rumah seseorang. Yang ketiga itu latar belakang. Dari poin latar belakang ini adalah minim monitoring jarak jauh. Karena ketika kita lagi pulang kampung, misalnya kampung kita tuh di Jawa Tengah, rumah kita ada di Jawa Barat, kita lupa nih, walaupun kita sudah menitipkan rumah kepada seseorang untuk mematikan atau menyalakan lampu rumah saat malam hari atau pagi hari, ketika orang yang sudah kita titipkan itu dia lupa dengan yang sudah kita pesankan kepada mereka, kita menjadi pemborosan energi listrik karena seseorang sudah kita titipkan atau kita tidak bisa memantau secara langsung, secara real time apakah listrik kita pada saat pagi hari itu lampu, contohnya lampu, pada saat pagi hari apakah lampu ini masih nyala atau mati. Ya, selanjutnya di sini ada identifikasi dan rumusan masalah. Dari identifikasi masalah yang sudah saya pahami, yang pertama itu ada penggunaan lampu dan kipas masih belum efisien. Lampu dan kipas ini masih belum bisa dikontrol secara manual. Yang kedua itu belum adanya penyesuaian pencahayaan otomatis, pencahayaan dari sinar matahari. Yang ketiga itu belum ada kontrol suhu ruangan otomatis untuk mengendalikan kipas secara langsung atau secara otomatis. Yang keempat itu ada minim monitoring lingkungan secara real time untuk jarak jauh. Yang kelima itu belum ada deteksi kebocoran gas dan alarm aktif. Ketika ada kebocoran gas, alarm ini harus nyala. Itu untuk menandakan warning kepada tetangga sekitar bahwa di sini ada kebocoran gas. Yang keenam itu ada metode pengembangan sistem belum terstruktur, yaitu FDD. Yang kedua, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana merancang sistem smart home berbasis IoT atau Internet of Things dengan ESP32. ESP32 ini nanti kita jelaskan, saya sebutkan secara singkat saja. ESP32 ini adalah otak dari si perangkat alat IoT-nya, Internet of Things-nya, atau yang mengendalikan semua sensornya. Dia otak dari segala sensor. Yang kedua itu dari rumusan masalah adalah bagaimana mengimplementasikan sensor LDR, DHT11 dan MQ2. LDR ini untuk cahaya, DHT11 ini untuk suhu dan kelembapan, MQ2 ini untuk mendeteksi gas. Yang ketiga itu bagaimana merancang kendali otomatis lampu dan kipas. Bagaimana kita atau seseorang bisa mengendalikan lampu dan kipas secara otomatis atau manual. Yang keempat itu bagaimana membangun monitoring real time via aplikasi. Itu yang tadi saya bilang, secara online agar kita bisa mengendalikan secara real time keadaan rumah. Yang kelima itu bagaimana merancang deteksi gas yang terintegrasi dengan buzzer. Buzzer ini adalah nama dari jenis alarm. Yang keenam itu bagaimana menerapkan metode FDD dalam pengembangannya. Ya, selanjutnya di sini ada bagian batasan masalah.
ruang lingkup penelitian difokuskan pada 3 elemen utama sistem. Saya bataskan untuk penelitian saya. Yang pertama itu ada di perangkat dan sensor. Perangkat dan sensor saya menggunakan yang pertama itu ada microcontroller ESP32. Apa itu ESP32? ESP32 itu otak, tadi saya bilang dia otak untuk mengendalikan semua sensor-sensor yang ada atau yang saya gunakan dalam penelitian kali ini. Yang kedua itu ada sensor LDR. Apa itu LDR? Buat apa sih LDR? LDR ini untuk mendeteksi sebuah cahaya matahari. Penempatan LDR ini biasanya saya tempatkan di tempat yang terkena sinar cahaya matahari seperti di luar, di ruang di garasi atau di ruang tamu yang berada di luar gitu. Yang ketiga itu alat ketiga ada DHT11. Sensor DHT11 ini untuk apa? Dia fungsinya ada 2, untuk mendeteksi suhu dan kelembapan. Yang keempat itu ada sensor MQ2. Nama jenisnya itu sensor MQ2. Ini untuk apa? Untuk mendeteksi sebuah gas yang apabila terjadi sebuah kebocoran gas LPG, si MQ2 ini mendeteksi kebocoran gas secara real time. Terus batasan masalah yang kedua itu adalah output dan kendali. Yang pertama, lampu dikontrol via relay. Yang kedua itu ada kipas otomatis berbasis suhu. Dan yang ketiga itu buzzer sebagai alarm untuk mendeteksi gas supaya menjadi bahan peringatan ketika gas itu naik. Batasan masalah yang ketiga ini ada monitoring dan skala uji. Yang pertama itu ada monitoring kontrol via aplikasi secara jarak jauh, secara online. Yang kedua itu ada akses real time via internet. Yang ketiga itu ada diuji dalam skala prototype. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang pertama itu ada merancang sistem rumah pintar berbasis IoT dengan ESP32. Yang kedua itu ada implementasi sensor LDR, DHT11 dan MQ2. Yang ketiga itu ada membangun kendali otomatis lampu dan kipas, otomatisasi. Yang keempat itu ada mengembangkan monitoring real time berbasis aplikasi. Yang kelima itu ada merancang deteksi gas terintegrasi dengan alarm. Yang keenam itu ada menerapkan metode FDD dalam pengembangan sistem. Untuk manfaat penelitian yang pertama itu ada bagi pengguna. Manfaat bagi pengguna ini ada mengontrol dan memantau kondisi rumah secara otomatis, dan para pengguna aplikasi ini bisa mengontrol rumahnya secara langsung atau secara real time. Bagi penulis, atau bagi pembuat, bagi peneliti, bagi saya terutama saya yang membuat sebuah tugas akhir ini, memperluas wawasan saya untuk integrasi di perangkat keras atau Internet of Things atau IoT. Yang ketiga itu ada manfaat penelitian bagi universitas, yaitu ada kontribusi ilmu pengetahuan di bidang otomasi dan IoT. Mungkin ada adik tingkat saya yang ingin belajar tentang IoT, mereka bisa melihat dari skripsi saya atau jurnal saya yang nanti saya kembangkan kembali dan saya upload, publish di link-link jurnal yang ada. Yang terakhir ada bagi pengembang, jika seseorang ingin mengembangkan, mungkin ada acuan pengembangan sistem smart home di masa depan. Mungkin dari akhir saya membuat seperti ini, mungkin bagi pengembang ingin mengembangkan kembali apa yang harus ditambahkan bagi mereka, ya mungkin penelitian saya menjadi referensi mereka untuk bagi pengembang yang ingin mengembangkan sebuah IoT atau sistem otomasi. Selanjutnya itu ada landasan teori konsep dasar yang mendukung perancangan sistem. Yang pertama itu ada IoT atau Internet of Things, yaitu jaringan perangkat fisik yang saling terhubung dan bertukar data melalui internet secara otomatis. Jika dia tidak menggunakan internet, maka dia tidak bisa terhubung secara otomatis. Selanjutnya yang kedua itu ada microcontroller ESP32 yang saya sudah jelaskan tadi. Dia itu sebagai otak dari segala sensor-sensor yang ada. Dia mengendalikan semua sensor. Jadi ESP32 ini adalah chip dengan modul WiFi yang terintegrasi menjadi otak pemrosesan. Yang tadi sudah saya jelaskan, otak pemrosesan sekaligus penghubung sistem ke cloud. Dia jadi otak penembak WiFi untuk internet, dan dia sebagai sistem untuk mengirim ke database. Yang ketiga itu ada sensor-sensornya, itu ada LDR, DHT11 dan MQ2.
masing-masing dari mereka mempunyai kegunaan yang tersendiri. LDR untuk cahaya, DHT11 untuk suhu dan kelembapan, MQ2 ini untuk mendeteksi kebocoran gas. Yang keempat, landasan teori itu ada Feature Driven and Development atau FDD, metode pengembangan perangkat lunak berbasis fitur iteratif dan berorientasi pada model. Mengapa FDD? Setiap fitur kontrol lampu, monitoring suhu, deteksi gas dirancang dan diuji secara tersendiri. Dia punya progres lebih transparan dibanding metode waterfall tradisional. Mungkin ini mirip dengan waterfall, tapi FDD ini beda, lebih terstruktur dan lebih lengkap, dan FDD ini diuji secara independen. Selanjutnya ada penjelasan tentang metode penelitian. Metode yang saya gunakan itu ada FDD, Feature Driven and Development. Itu ada 5 tahapan. Yang pertama itu ada Develop Overall Model, yaitu memetakan kebutuhan hardware dan software secara menyeluruh. Yang kedua itu ada Build Feature List, menyusun daftar fitur, monitoring, kendali, dan keamanan. Yang ketiga itu ada Plan by Feature, yaitu menentukan prioritas dan urutan pengerjaan setiap fitur. Yang keempat itu ada Design by Feature, merancang alur kerja dan antarmuka fitur secara rinci. Yang kelima itu ada Build by Feature, implementasi, ada pengujian dan evaluasi tiap hari fitur sistem itu bekerja. Selanjutnya itu ada arsitektur sistem. Apa sih pengerjaan ini? Arsitektur sistem bisa kita lihat pada gambar alur data dari sensor. Jadi si sensor ini mendeteksi sesuai kegunaannya. Kita metode LDR untuk cahaya, di atas sebelah situ ada 2 untuk suhu dan kelembapan, dan MQ2 untuk gas. Dari sensor ini tembak ke microcontroller atau ESP32 yang saya gunakan. ESP32 ini untuk membaca data sensor, menjalankan logika ambang batas, dan mengirim data via WiFi. Jadi dia sebagai otak dari segala sensor. Yang habis dari microcontroller ini tembak ke cloud atau database. Database yang saya gunakan ini real time dari Firebase real time. Untuk sinkronisasi data 2 arah secara real time. Dari database langsung masuk ke output, yaitu di aplikasi pengguna. Yang bisa kita lihat di sini outputnya ada lampu, kipas otomatis, ada buzzer alarm, dan aplikasi. Aplikasi ini untuk apa? Untuk melihat secara real time nilai dari cahaya, nilai dari suhu, kelembapan, dan nilai dari gas. Dan untuk melihat tadi untuk poin 3 pada output itu ada buzzer alarm. Ketika gas ini mau melebihi ambang batas yang sudah saya tentukan, alarm ini atau si buzzer ini menyala untuk sebagai warning kepada pemilik rumah atau tetangga-tetangga rumahnya yang mendengar alarm menyala. Selanjutnya di sini ada bagian algoritma sistem, yaitu batas ambang threshold yang sudah saya terapkan di dalam sensor-sensor yang saya pakai. Yang pertama itu ada untuk kontrol lampu, itu menggunakan LDR. Saya menggunakan batas ambang threshold. If cahaya di atas 300 lebih dari 300 lux, itu lampu nyala. Ketika cahaya di bawah 300 lux, lampu mati. Yang kedua itu ada kontrol kipas. If suhu lebih besar batas nyaman, yaitu yang saya terapkan adalah 30 derajat Celcius. Ketika suhu mencapai di atas 30 derajat Celcius, kipas menyala. Ketika di bawah itu, di bawah 30 derajat Celcius, kipas mati. Untuk yang ketiga, algoritma sistemnya ada deteksi kebocoran gas. If gas lebih besar 400 ppm, ketika gas itu mencapai di atas 400 ppm, buzzer on dan mengeluarkan status bahaya di dalam aplikasi. Ketika kebocoran gas di bawah 400 ppm itu belum bahaya, karena ada hitung-hitungannya lagi untuk batas ambang threshold dalam kebocoran gas. Untuk di bawah 400 ppm, buzzer mati karena itu masih belum masuk dalam kategori bahaya kebocoran gas. Bisa saja ada kebocoran gas dari sehabis mereka masak,
itu masih di bawah 400. Ketika bocoran gas yang sudah menyebabkan kebakaran itu di atas 400 ppm. Baik, selanjutnya kita next ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya itu ada hasil pengujian fungsionalitas. Yang pertama itu ada sensor cahaya, ini dari LDR. Lampu menyala otomatis ketika cahaya di atas 300 lux. Kenapa? Karena di atas 300 lux itu berarti kondisi cahaya ini gelap atau mendung tanpa kegagalan instruksi. Begitupun sebaliknya, ketika di bawah 300 lux maka si lampu otomatis ini mati, karena di bawah 300 lux ini cahaya di luar itu sangat terang, atau biasanya itu pada pagi hari kondisi cahaya itu di bawah 300 lux. Yang kedua itu ada sensor suhu dan kelembapan, diambil dari DHT11. Pembacaan data harus stabil dan adaptif terhadap perubahan kondisi ruangan, karena setiap ruangan itu setiap jam, setiap menit, detik itu kondisi ruangannya berbeda-beda, suhunya berbeda dan kelembapannya pasti berbeda. Yang ketiga itu ada sensor gas yang diambil dari MQ2, buzzer aktif atau alarm aktif responsif saat kondisi gas ini, kebocoran gas ini di atas 400 ppm. Ketika di bawah 400 ppm maka alarm masih mati. Yang terakhir itu ada aplikasi monitoring dan kontrol, sinkronisasi dua arah real time antara ESP32, yaitu yang tadi ada yang bisa kita sebut dengan chip atau microcontroller yang berguna sebagai otak dari segala sensor untuk mengirim data ke cloud, dan aplikasi berjalan lancar tanpa adanya bug atau kesalahan sistem. Selanjutnya ada fitur aplikasi monitoring. Yang pertama itu ada dashboard terpusat, akses penuh ke seluruh fitur kontrol dan navigasi menu dalam satu tampilan. Yang kedua itu ada laporan sensor real time. Yang ketiga ada dalam aplikasi ini dia bisa kontrol manual atau otomatis. Kenapa otomatis? Tadi yang sudah saya jelaskan, dia diambil berdasarkan ambang batas threshold dari setiap sensor dan yang sudah saya atur. Yang keempat itu ada autentikasi PIN atau keamanan PIN. Saya menggunakan keamanan ini menggunakan angka PIN. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu sistem rumah pintar berbasis Internet of Things atau IoT dengan ESP32 berhasil dirancang dan diimplementasikan sebagai unit pemrosesan utama. Yang kedua ada sensor LDR di DHT11 dan MQ2 berhasil mendeteksi kondisi lingkungan secara akurat. Yang ketiga ada kondisi kendali otomatis lampu dan kipas terbukti berjalan sesuai ambang batas yang sudah saya tetapkan tadi. Yang selanjutnya ada monitoring real time via aplikasi terintegrasi dengan database Firebase berhasil dibangun. Yang selanjutnya ada deteksi kebocoran gas dengan alarm buzzer terbukti responsif. Ketika gas melebihi batas ambang threshold, alarm menyala atau alarm yang digunakan ini buzzer. Yang terakhir itu ada dari kesimpulan, metode FDD terbukti efektif menstrukturkan proses pengembangan sistem. Lalu ada saran pengembangan. Yang pertama itu ada diuji pada skala rumah tinggal sesungguhnya, tidak hanya prototipe. Itu sudah saya uji di rumah saya sendiri. Yang kedua itu ada menambahkan sumber daya cadangan baterai atau UPS untuk fitur keamanan. Yang ketiga itu ada mengembangkan keamanan data, yaitu ada autentikasi dan enkripsi pada database. Yang keempat itu ada ambang batas sensor dibuat lebih adaptif melalui kalibrasi otomatis. Setiap sensor ini sudah saya kalibrasi secara mandiri. Kalibrasi setiap sensor ini berbeda-beda. Dan yang terakhir itu ada menambahkan fitur atau sensor baru, yaitu ada sensor gerak, kamera atau pintu otomatis. Berikut saran untuk kepada pengembang yang ingin mengembangkan hasil tugas akhir saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke aplikasi yang sudah saya buat. Baik, kita sudah masuk di dalam aplikasi yang sudah saya buat dan sudah terkoneksi dengan database dan sensor-sensor sudah sesuai. Baik, kita akan buka sekarang.
kita masuk ke dashboard, klik masuk ke dashboard. Di sini kita diminta untuk memasukkan PIN-nya yaitu 2712 2712. Masuk, lalu ketika sudah masuk dalam PIN, kita langsung disuguhkan dengan tampilan dashboard, yaitu monitoring sensor-sensor yang ada. Di sini ada monitoring sensor suhu, ada kelembapan, ada gas, ada status buzzernya aktif atau tidak, dan ada nilai angka dari sensor cahaya. Selain itu, di sini juga ada mode untuk mode terang dan mode gelap. Selanjutnya kita ada bagian untuk mengontrol lampu dan kipas secara manual. Ini ada button-buttonnya. Di sini ada riwayat aktivitas. Dia berjalan terus sesuai dengan menit dan detiknya. Dia secara real time. Dan ada laporan data sensor. Di sini kita bisa range tanggalnya. Bisa mau dari tanggal berapa ke berapa, lalu kita cetak PDF-nya. Sebelum kita klik cetak PDF, kita atur dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dahulu. Lalu kita klik muat data untuk memanggil data-data yang sudah kita inginkan dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Lalu kita apa nih yang kita mau cetak? Data sensor, apakah cetak PDF suhu, cetak PDF kelembapan, cetak PDF cahaya, cetak PDF gas, atau mau unduh semua laporan PDF, atau mau unduh laporan lengkap semua sensor. Kita coba satu saja untuk unduh laporan lengkap semua sensor. Laporan selesai, lalu dia disimpan ke dalam file download dan sudah bisa kita lihat. Nah, berikut tadi yang kita coba untuk laporan PDF untuk semua sensor yang sudah kita tetapkan dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rizky Triwayudi dengan NPM 2022 43502 606. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.